Inilah tanda kedatangan Yesus. Sudahkah kamu bersedia? Dan ini tuh unik banget nih. Apa? Tuh, kenapa Judul dari topik pembelajaran kita pada kali ini. Apa tuh? Angkat kepalamu. Dia. Kita harus dengar-dengaran. Iya. Dan berani untuk menegur. Betul. Mungkin kadang takut dibilang so suci. Iya. Padahal sebenarnya ya kita kebaikan ya. Bener, Kita hanya mengajarkan yang baik. Bener, kayak gitu. Kan banyak nih di bacaan kita ini Pak Pendeta tanda-tanda akhir zaman. Tapi kenapa sih Pak Pendeta cenderung kata-kata yang dikatakan di sini tuh lebih cenderung negatif gitu? Apa sih hubungan cerita ini, pembelajaran kita dengan judul kita yang judulnya adalah Angkatlah Kepalamu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Yeay. Ketemu lagi. Tapi sebelum itu kita mau kenalin diri kita satu-satu. Oh yes, betul. Oke. Aku Girena dan teman-teman aku yang sangat amat pretty. Halo semuanya, aku Hascela. Halo semuanya, kembali bersama Mauren. Yes. Oke, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar Cornerstone. Betul. Dan ini tuh unik banget nih. Apa? Tuh, kenapa judul dari topik pembelajaran kita pada kali ini. Apa tuh? Angkat kepalamu. Kayak gimana tuh aku? Angkat kepala diangkat. Oke. Tapi sebelum kita belajar, pastinya nggak pernah dilupakan ya. Kita mau ingetin teman-teman yang belum dapat buku ini, buku ungu ini, walaupun sudah hampir sabat terakhir. Sahabat 13, benar. Nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Bisa chat, hubungi call center Hope Channel Indonesia atau DM di Instagram Hope Channel Indonesia, tertera di bawah sini. Betul. Atas sini. Nah, gitu. Pokoknya kalian harus punya buku ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Benar. Kalau bisa se-Indonesia punya buku. Benar. Mau berapapun kalian minta aja. Iya, tinggal DM aja. Iya. Karena gratis ya. Iya, dipungut betul. biaya. Dan buat teman-teman yang belum punya buku, ya pastinya ada yang belum punya nih. Kalau ada yang nonton, bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, 2 Timotius 4 ayat 1, 2, 7, 8. Yes. Kita mulai ya. Mungkin aku duluan ya. Oke. Masuk ke dalam cerita. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh ketekunan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, gerang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah bersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kayak serem banget tau. Tapi menarik ya Tegurannya yang kayak sangat keras gitu ya. Iya, apalagi tadi di part aku yang aku baca. Iya, banyak banget Tentang hal mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat. Itu kayak apa yang manusia sekarang banyak lakukan. Jadi tuh kayak Alkitab tuh udah kayak memprediksikan. Iya, orang-orang tuh bakal kayak gini nih. Jadi dia kayak negur. Ini Timotius yang nulis. Dia langsung kayak mengamarkan kita. Betul. Jangan kayak gitu. Makanya Alkitab itu sebenarnya walaupun ditulis udah jauh sebelumnya, sampai sekarang itu masih relate sama kita. Bener. Oke, jadi di pelajaran ke-9 ini kita diajarkan bahwa kita harus berani menderita demi Injil Betul. dan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri pastinya. Karena keselamatan dan panggilan kudus diberikan oleh kasih karunia Tuhan, bukan oleh perbuatan kita. Kita juga diingatkan untuk bisa waspada terhadap masa-masa yang sukar di akhir zaman, di mana banyak orang-orang akan tampak religius tetapi memungkiri kekuatan. Oleh karena itu, kita harus teguh dalam memberitakan firman Tuhan, selalu siap menegur kesalahan yang dilakukan orang-orang. Terus kita juga harus bisa memberi nasihat dengan sabar. Dan pada akhirnya, memelihara iman dengan setia akan membawa kita kepada mahkota kebenaran yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang merindukan kedatangannya. Gila, bener banget. Jadi ya, kita harus dengar-dengaran deh. Iya, benar. Dan berani untuk menegur. Betul, mungkin kadang takut dibilang so suci kayak gitu. Padahal sebenarnya ya kita kan ya. Bener, kita hanya mengajarkan yang baik. Bener kayak gitu. Dan supaya kita mendapat mahkota itu sangat menyentuh hati ya. Kita mendapatkan mahkota dalam kerajaan Tuhan. Karena tadi udah diingetin kan. Mungkin banyak aja yang sekarang tampak religius, cuman sebenarnya kita nggak tahu nih orang ini dalamnya gimana. Ya. Oke teman-teman, kita akan dengerin fakta menarik dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, dalam dekade terakhir, semakin banyak film, buku, dan media yang membahas ide bahwa dunia mungkin akan berakhir seperti yang kita kenal. Berdasarkan survei Gallup, 62% orang Amerika percaya bahwa Yesus Kristus akan kembali ke dunia suatu hari nanti. Kalau begitu, apakah kamu siap untuk kedatangannya? Be ready for that. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, sekarang di sini sudah bersama dengan kita Pak Pendeta Benny. Ya, salam Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik-baik. Kalian juga kabar? Puji Baik, Tuhan, baik, sehat-sehat. Sehat semua. Yes. Oke, sekarang ini di pelajaran ke-9, kita belajar tentang angkat kepalamu dengan ayat inti Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, terima kasih Rena. Ini Pak Pendeta, aku tuh mau nanya. Kan banyak nih di bacaan kita ini Pak Pendeta tanda-tanda akhir zaman. Tapi kenapa sih Pak Pendeta cenderung kata-kata yang dikatakan di sini tuh lebih cenderung negatif gitu? Iya, kita kan biasanya memang kalau untuk menggunakan bahasa negatif untuk hal-hal yang enggak seperti ini. Kalau bahasa positif mungkin
ya, ayo baca firman Tuhan. Kita mungkin kayak lakukan gitu kan. Tapi bilang jangan begini, jangan begini, jangan begini, maka kita akan melihat segala sesuatunya itu, oh kalau itu saya harus lakukan ini. Ya. Jadi kita kan lebih menekankan kepada bahwa ini loh zaman ini sudah zaman akhir di mana Tuhan mau datang dengan tanda-tanda yang sudah diberikan tadi, yang sekalian sudah baca tadi. Ya, kalau tanda-tanda itu kita anggap bahwa itu sih biasa lah, ya. Kan sekarang cuma ada dua orang kan, dua golongan ya. Betul. Yang apatis atau memang ateis gitu ya. Pelajar kita kan bilang gitu kan. Kalau apatis ya udahlah, semua pasti tetap ada kok begini. Ngapain saya juga bisa aja. Atau memang saya nggak percaya tuh Tuhan datang tanda-tandanya udah begini, saya nggak percaya. Jadi lebih menekankan itu agar kita boleh lebih siap untuk itu. Ya, bukan berarti bahwa semuanya negatif. Kalau itu kita isinya negatif semua, enggak juga. Ya, tujuannya adalah supaya kita lebih mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Jadi supaya kayak langsung negur aja gitu. Nanti kalau orang lembut-lembut malah kayak cuek kayak gitu. Oke, Pak Pendeta, dari pasal ini apa yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap bersedia dan setia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Iya, kalau melihat bacaan kita dengan tanda-tanda yang sudah diberikan, maka kita kan yakin ini kayaknya zamannya zaman sekarang nih. Iya sih. Ya kan? Benar. Segala sesuatunya sudah dipenuhi, segala sesuatunya sudah tanda-tandanya sudah ada semuanya gitu ya. Tinggal tunggu kapan ini. Dikatakan kalau sudah tanda-tanda itu, maka pelajaran kita katakan angkat kepalamu, atau ayat ini katakan angkat mukamu, lihat bahwa Tuhan memang mau datang. Benar. Nah, kita harus bersedia. Ya, kita harus sedia. Dalam satunya memeriksa diri kita, mempersiapkan diri kita, dan meyakini diri kita memang Tuhan itu pasti datang. Ya. Setuju. Sejahat-jahatnya orang, tidak percaya-percayanya. Tapi kalau sudah merasa bahwa dunia ini pasti akan berakhir, orang akan percaya kok. Dunia ini akan berakhir. Ya. Mungkin dia tidak percaya Yesus, tidak percaya lainnya, tapi pasti percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Benar. Ya. Nah, kita dikasih tahu bahwa dunia ini akan berakhir dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu jadi satu pengharapan bagi kita. Jadi satu kekuatan bagi kita. Nah, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, maka kita harus bersedia. Pertanyaan bagaimana kita harus bersedia adalah kita selalu mengingat akan firman Tuhan. Jangan juga saya katakan tadi kita begitu apatisnya. Ya. Sudahlah begini terus kok, tahun demi tahun ya begini aja kok, ya. Atau memang kita jadi ateis, tidak percaya, nggak adalah Tuhan itu, nggak mungkin dia datang, ya. Dunia dari dulu juga begitu, nggak ada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bersedia, kita mengakui, kemudian kita bersedia, katakan, oh iya tanda-tandanya sudah begini, orang sudah tidak percaya Tuhan, orang sudah melakukan seenaknya aja, ya. Orang sudah melawan orang tua, sudah ada tanda-tanda perang dan lain sebagainya, semuanya sudah hampir penuh dengan baik, maka kita harus bersedia. Dan persediaan kita itu adalah dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, Tuhan tuh emang ngasih waktu yang banyak ya untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau dilihat makin kesini kayaknya orang tuh salah, malah jadi kayak nggak peduli, kayaknya nggak ada. Udahlah kita berbuat kayak gini aja gitu ya. Seenaknya aja lah gitu ya. Padahal Tuhan tuh udah kasih peringatan, udah kasih waktu yang panjang untuk diingetin nih. Tuhan akan datang. Ya. Gitu ya. Kenapa makin negatif? Karena manusia makin nggak bisa nunggu gitu. Udah keburu bodoh amat. Padahal Tuhan bilang setia gitu ya. Iya, makanya. Oke, Pendeta, kan di pelajaran kali ini kita membahas tentang akhir zaman dan banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang mau aku tanyain, apa sih hubungan cerita ini, pembelajaran kita dengan judul kita, yang judulnya adalah Angkatlah Kepalamu. Iya, angkatlah kepalamu kan dari ayat inti, dan juga kita baca ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan, itu kan memberikan bahwa ini loh Tuhan mau datang, ya. Sekarang kan kita tinggal percaya apa tidak, tinggal kita percaya apa tidak, atau kita seperti mana katakan kita seperti orang bebal aja, gitu, gitu, itulah, ya. Atau kita sebagaimana Tuhan datang, kita bersedia.
Betul. Ya, kita harus bersedia. Jadi persediaan itu hal yang penting, satu kerinduan bahwa Tuhan akan datang itu hal yang penting sekali. Yep. Ya, saya sering menggambarkannya dengan pernah satu kali saya naik kereta api. Iya. Ya, di sebelah saya ada seorang wanita. Ya, kemudian wanita itu tanya, stasiun ini masih jauh nggak Pak? Saya sebutkan stasiunnya. Ya, saya bilang masih. Itu perjalanan malam ya, masih. Oh, dia hanya siapin, kemudian dia make upin, ya. Kemudian udah, Pak masih jauh nggak Pak? Ya paling 1 atau 2 stasiun lagi sudah. Wah dia tambah ambil kacanya, dia mulai make up sebenarnya. Kemudian udah dekat, Pak masih nih. Habis ini langsung stasiun yang kamu katakan. Oh dia tambah, kamu Pak mau kemana? Kenapa harus ini? Oh, tunangan saya mau jemput saya nanti di stasiun. Jadi dia sudah mempersiapkan segalanya, jangan sampai kalau kita kan aduh masih jauh tidur aja dulu gitu kan. Ya. Kalau tidurnya mungkin kalau tidurnya ada air lainnya kan dia kan gitu kan. Nah, dia begitu yakin bahwa oh nanti tunangan saya mau jemput, maka saya mempersiapkan diri saya dengan baik supaya kelihatan segar. Kita juga seperti itu dalam menunggu Tuhan. Kita jangan anggap bahwa aduh masih jauh, masih lama nih tanda-tandanya. Yang ini belum, yang ini belum. Mungkin kita bilang gitu. Padahal itu semuanya sudah terjadi. Kemudian kita mulai terlena dengan segala sesuatunya, kita tidak siap. Sebabnya tanda-tanda itu sudah angkat kepala kita. Mari kita lihat ini Tuhan mau datang untuk siap menyambut Tuhan. Angkatlah kepala untuk siap. Gitu. Lihat ke atas terus. Makasih Pak Pendeta. Kali ini aku suka banget sama pelajarannya karena emang benar-benar menyentuh kita banget ya. Benar, untuk bisa bersiap sedia. Iya. Kedatangan Tuhan. Tuh. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan kita. Dan sekarang kita mau tanya teman-teman untuk dalam segmen apakah pendapatmu? Hai. Halo. Hai. Halo. Halo Bang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Aluna. Aku dari kelas 10-2, asal sekolahnya dari Perguruan Advent Salemba. Nama aku Hebzi Bacadri, aku kelas 10-3 dari Perguruan Advent Salemba. Nama Krismendo Theodor Papuani Syarangga, asal sekolah Perguruan Advent Salemba, dan kelas 10-3. Halo, perkenalkan nama saya Elson dan saya kelas 10-2. Saya sekolah Perguruan Advent Salemba. Oke Bang, jadi nama saya di sini Yusuf Kevin Arfianto dan dari kelas 10-1 bisa dipanggil Kevin Bang. Oke, yang pertama ada bencana alam, yang kedua wabah penyakit, yang ketiga peperangan, yang keempat penyimpangan, dan yang kelima nabi-nabi palsu. Yang pertama yaitu munculnya wabah penyakit, yang kedua adanya kelaparan, yang ketiga munculnya nabi-nabi palsu, yang keempat ada bencana alam yang beragam, dan yang kelima yaitu peperangan. Pertama wabah penyakit, kedua nabi-nabi palsu, ketiga peperangan, kelaparan, dan juga bencana alam. Ada wabah penyakit, ada peperangan politik, bencana alam, kelaparan, dan wabah. Wabah, kelaparan, terus ada perang, penyimpangan, sama nabi-nabi palsu Bang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow, kita udah denger ya pendapat dari teman-teman kita semua itu. Pinter-pinter ya mereka bisa tahu. Berarti rajin baca Alkitab tuh. Betul. Gak kayak enggak dong. Kita rajin dong guys. Kita rajin. Kalau kalian sebutin deh satu-satu aja. Kalau aku sesuai dengan tadi yang dibacain sih, karena ini memang benar-benar udah terpaparkan banget nih. Kata di sini, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Pokoknya semua udah lebih dari satu. Iya.
Gitu-gitu lah. Kira mungkin Tapi kalau misalkan buat aku banyak banget orang-orang yang memberikan ajaran yang sesat, yang bertentangan dengan Alkitab. betul-betul banyak kan, apalagi sekarang apa-apa gampang viral ya. Iya. Jadi orang jadi cepet tahu ajaran-ajaran yang salah gitu. Semoga sih ajaran yang salah itu tidak banyak orang mempercayainya gitu, dan selalu kembali lagi ke Alkitab. Yes. Oke. Pada saat ini kita sudah di akhir dari pelajaran kita, dan kita juga mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, angkatlah kepalamu memberikan kepada kita bahwa Tuhan segera datang. Tanda-tanda sudah kita lihat, tanda-tanda sudah kita perhatikan, dan tanda-tanda itu sudah berjalan. Tinggal tunggu saatnya saja. Kalau tinggal tunggu saatnya saja, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita sedia agar kemudian kita bisa mengangkat kepala kita untuk melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan pernah ragukan, tetap berjalan bersama Tuhan, jangan ikuti hal-hal yang tidak baik tadi sudah disebutkan, ya. Maka kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Oke Pak Pendeta, kami sudah mendengarkan kesimpulan dari Pak Pendeta. Kami juga mau minta doa dari Pak Pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Allah, Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami berterima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh siap sedia kapanpun Tuhan datang. Tanda-tanda zaman yang sudah dalui bahkan sedang berjalan pada saat ini membuat kami lebih kuat bahwa ini akan segera berakhir dengan kedatangan Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ampuni segala dosa kami agar kami boleh layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam semua aktivitas, dalam semua kegiatan mereka. Yang belajar, Tuhan juga boleh menuntun mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta telah bersama-sama dengan kami. Buat teman-teman yang menonton di rumah, kiranya kita selalu setia membaca Alkitab, menuruti firman Tuhan. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.